Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk di awal bulan Dzulhijjah. Bulan di mana di dalamnya terdapat hari-hari yang sangat istimewa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, walayalin asyar adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya ini, maka menunjukkan bahwasanya hari ini ataupun yang dijadikan sumpah itu memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Ini sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, "Ma min ayamin al-amalu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Ya. Tidak ada satu hari di mana amalan-amalan seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Sampai kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi bersabda, wala jihad fi sabilillah. Tidak bisa. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika min syai'. Ya. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali. Ya, jadi kalau orang dia berjihad, hartanya semuanya dibawa, kemudian dia meninggal, itu mungkin bisa mengalahkan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan-amalan di dalamnya itu sangat luar biasa. Ya. Sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Keutamaannya, bandingannya seperti itu. Kalau di Ramadan itu dah lebih utama malam harinya, sehingga di bulan Ramadan diperbanyak sholat malam, i'tikaf. Kalau di bulan Dzulhijjah adalah diperbanyak ibadahnya di waktu siangnya. Itu apa? Banyak yang kemudian memperbanyak dengan puasa. Ya. Artinya, tapi tidak harus puasa, tapi seluruh amalan yang dilakukan di siang hari di pertama bulan Dzulhijjah, maka itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik salat-salat sunnah kita di siang hari, baca Quran kita, sedekah kita, pokoknya seluruh kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Begitu juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga ada amalan-amalan yang tentu sangat besar, ya. Di antaranya adalah haji, ya. Sejak tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya, sampai nanti tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya, itu ada satu hari di mana hari itu sangat istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yaitu adalah hari di mana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Kemudian di tanggal 10 sampai tanggal 13, Nabi SAW belum bersabda, ma'amila ibnu Adam min amalin, ya, ahabbu ilallah min iraqatid dam. Ya. Di tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, tidaklah beramal anak keturunan Adam alaihissalam yang lebih dicintai oleh Allah daripada iraqatud dam, yaitu menyembelih hewan korban.
Maka siapapun orang yang kemudian di 4 hari itu dia bisa menyembelih hewan korban, maka sungguh dia telah melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, hewan yang kita sembelih itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, memberikan persaksian akan kebaikan pada hari kiamat itu. Ya, sehingga ibadah korban termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga hadis-hadis yang sangat menganjurkan. Begitu juga ayat, di antaranya firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sungguh Rabbmu telah memberikan nikmat yang begitu banyak, ya, maka dirikanlah salat dan sembelihlah hewan korban. Ya, Allah mensejajarkan antara salat dan menyembelih hewan korban. Ada sebagian ulama mengatakan dari sisi wajibnya. Ya, sisi wajibnya, artinya kalau salat itu wajib, maka menyembelih korban adalah wajib. Ya, dalam hadis dikatakan barang siapa yang punya kesanggupan untuk menyembelih hewan korban, kemudian dia tidak menyembelihnya, maka dia jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya, artinya sangat ditekankan bagi orang yang punya kemampuan untuk berkorban, maka berkorbanlah, karena itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah korban ini, karena dia adalah ibadah yang begitu agung, ada hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan. Artinya jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan di dalam hewan korban. Ya. Di antaranya apa? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia melihat hilal di bulan Dzulhijjah, dia barang siapa yang bisa umurnya sampai masuk di bulan Dzulhijjah tanggal 1 dan dia berniat sudah berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi siapapun kaum muslimin yang hendak berkorban, ya, maka sejak tanggal 1 ya bulan Dzulhijjah, maka Nabi anjurkan jangan memotong rambut dan memotong kukunya. Ya, sehingga ini diantara adab untuk kesempurnaan ibadah korban kita adalah kita menahan. Ya, maka misalkan besok ya masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, mungkin hari ini kita bersih-bersih ya, kita cukur, kita potong kuku, karena kita butuh 10 hari ya untuk memotong lagi sampai hewan kita disembelih. Kalau hewan kita sudah disembelih, barulah kita kemudian kita boleh memotong kuku ataupun mencukur rambut yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini diantara anjuran yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam ibadah korban. Pertama apa? Kurangnya keikhlasan di dalam menyembelih hewan korban. Ya, karena bagaimanapun ikhlas itu menjadi syarat. Ya, menjadi syarat di dalam apa? Di dalam amal itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Maka seandainya tidak ikhlas di dalam penyembelihannya, ya maka tentu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang dikatakan tidak ikhlas dalam penyembelihan hewan korban, misalkan orang dia berkorban tapi ingin dipuji orang, ya, ingin disanjung-sanjung orang. Mungkin besarnya hewan korbannya, kan begitu ya, atau mungkin ingin dikatakan sebagai dermawan, orang yang dermawan, orang yang baik hati, ataupun mungkin orang dia sebenarnya tidak berniat berkorban, tetapi apa? Gak enak ya seandainya nanti kemudian bagaimana perkataan orang seandainya saya tidak berkorban. Sehingga apa? Dorongan untuk berkorban karena apa? Karena rasa gak enak dengan masyarakat, tidak enak dengan orang lain. Nah, maka itu semua adalah bagian dari ketidakikhlasan di dalam berkorban. Maka disitulah kemudian para ulama senantiasa mengatakan di antara hal yang perlu sekali diperjuangkan sebelum kita beribadah adalah meluruskan niat di dalam ibadah itu. Ya, apalagi ibadah-ibadah yang berhubungannya dengan orang lain. Berkorban itu ibadah-ibadah yang berhubungan dengan banyak orang. Ya, sehingga apa?
keikhlasannya itu jauh berat dan ujiannya jauh berat. Ya misalkan tadi karena perasaan nggak enak, ya nanti bagaimana omongan orang dan seterusnya. Misalkan di dalam hadis di antara kriteria penyembelihan hewan korban adalah bagi domba itu yang penting sudah genap 6 bulan. Ya, kalau kambing gembel itu sudah usia 6 bulan, maka itu sudah sah dan masuk kriteria daripada hewan korban. Mungkin sebenarnya dia mampunya ya bisa membeli domba yang usia 6 bulan. Ya, tetapi kemudian dia nggak enak. Gimana nanti kalau orang-orang berkata korban kok cempe misalkan. Nah, akhirnya dia tidak berkorban. Nah, ini juga jadi masalah. Karena tadi sekali lagi ibadah ini berhubungan dengan banyak orang, kadang menimbulkan tadi orang tidak enak di dalam hatinya ya karena sungkan, perkataan orang dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari ujian dalam keikhlasan. Ya, maka orang berkorban betul-betul dia itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, orang kalau tidak bisa mewujudkan keikhlasan dalam ibadah korban, itu mendatangkan petaka dalam dirinya. Ya, disebutkan di dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih tidak lillahi ta'ala. Ya, dia menyembelih hewan korban tapi tidak lillahi ta'ala. Dia betul-betul hatinya tidak murni, hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan melakukan amalan ibadah lebih mudah daripada mengikhlaskan niat. Jadi orang memastikan betul-betul hatinya ikhlas lillahi ta'ala itu jauh lebih berat daripada mengamalkan ibadah itu sendiri. Nah, sehingga ini kemudian betul-betul dijaga betul ya, jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah ibadah yang sangat besar tetapi kemudian kita tidak memenuhi syarat ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Pokoknya di saat kita sudah berniat korban, sudah punya bismillah, ya mohon kepada Allah agar bisa ikhlas. Ya, apapun orang mau berbicara apapun, pokoknya yang penting hati kita terjaga ikhlas lillahi ta'ala. Ibadah-ibadah yang ikhlas, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah yang diberkahi oleh Allah SWT. Ibadah yang akan membawa kebaikan, kemanfaatan dunia akhirat. Tapi kalau sebesar apapun ibadah itu, kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan mendatangkan keberkahan. Bahkan semakin ikhlas seseorang dalam ibadah, maka semakin memperbesar pahala yang dia terima. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan kamin amalin saghirin tukabbiruhaniyah. Betapa banyak amalan-amalan yang dilihat itu kecil, sebenarnya dilihat kecil, tetapi besar pahalanya. Kenapa? Karena niatannya yang lurus. Ya, niatannya yang betul-betul lillahi ta'ala. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi dalam ibadah korban, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu adalah terkait masalah kriteria daripada hewan korban. Ya, kriteria daripada hewan korban. Disebutkan di dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi senantiasa memilih hewan korban yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadisnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah SWT itu adalah zat yang maha baik. Maka tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka seandainya kita diberikan kemampuan untuk berkorban, maka berkorbanlah dengan yang terbaik. Ya, berkorbanlah dengan yang terbaik. Ya, seperti kisahnya Qabil dan Habil. Ya, kisahnya Qabil dan Habil itu. Ya. Satu berkorban dengan hewan, ya, hewan ternak yang terbaik. Yang satunya kemudian berkorban dengan hasil pertanian tetapi bukan yang terbaik. Diambilin yang bagus-bagus, yang tidak bagus kemudian dijadikan korban. Kemudian apa? Allah tidak terima. Ya, Allah tidak terima kecuali yang terbaik. Maka jangan sampai kemudian kita sebenarnya mampu berkorban yang terbaik tetapi kemudian kita tidak melakukan yang terbaik.
Apalagi kalau kita lihat bahwasanya kebaikan daripada setiap ibadah itu adalah kembalinya kepada kita. Ya, kembalinya kepada kita. Ya, maka jangan sampai kemudian seperti disebutkan di dalam hadis, ada kriteria hewan yang jelas tidak diterima oleh Allah SWT. Contohnya apa? Hewan yang jelas-jelas sakit. Ya, sehingga harus dipastikan betul hewan yang kita sembelih itu betul-betul hewan yang benar-benar sehat. Ya, jangan sampai dia termasuk kriteria daripada hewan sakit, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hewan yang jelas-jelas cacat daripada hewan tersebut. Ya, cacat misalkan apa? Patah tanduknya misalkan, ataupun buta matanya, ataupun pincang jalannya, ataupun yang jelas-jelas kurus tidak ada dagingnya. Maka disebutkan di dalam hadis, hewan-hewan yang seperti ini kalau dijadikan hewan korban itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seandainya kita mampu membeli yang terbaik, maka beli yang terbaik. Ya, seperti Rasulullah di saat beliau menyembelih hewan korban, beliau pilih domba yang paling bagus, bulunya paling tebal, dagingnya paling banyak, ya. Kemudian juga hewannya gagah. Ya, sehingga orang kalau melihat itu senang. Nah, maka ibadah yang terbaik adalah ibadah yang mana yang maksimal kita bisa, dan sekali lagi segala kebaikannya itu adalah kembali kepada kita itu. Nah, ini biasa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi kalau bisa kita beli yang terbaik, maka belilah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara kesalahan-kesalahan yang kadang muncul ya di dalam penyembelihan hewan korban adalah terjadinya transaksi-transaksi daripada hewan korban. Transaksi diantaranya apa? Misalkan disebutkan dalam riwayat Imam Hakim, barang siapa yang menjual kulit hewan korban, maka sesungguhnya dia itu adalah daging biasa. Artinya apa? Seandainya sahibul korban dia berkorban, tapi kemudian dia menjual di antara bagian hewan korbannya, maka hewan korban itu berubah jadi sembelihan biasa. Ya, jadi tidak dihitung lagi sebagai hewan korban. Nah, sehingga apa? Tidak diperbolehkan terjadi transaksi-transaksi dalam hewan korban. Tadi misalkan menjual kulitnya, menjual kakinya, menjual kepalanya, maka itu adalah hukumnya tidak boleh. Kalau seandainya itu dilakukan, maka ibadah korbannya berubah jadi sembelihan biasa saja, tidak memiliki pahala korban. Ya, maka di antara bentuk transaksi itu adalah misalkan apa? Misalkan adalah menjadikan bagian hewan korban sebagai upah. Ya, misalkan ada orang-orang yang panitia, dia membantu penyembelihan hewan korban, kemudian karena dia membantu diupah dengan daging hewan korban itu, maka itu juga hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena upah itu adalah transaksi, ya, transaksi yang kemudian terjadi transaksi dari sahibul korban kepada orang-orang yang membantu dalam penyembelihan itu, maka itu juga hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, sehingga para ulama menganjurkan seandainya terjadi transaksi, maka biaya-biaya yang kemudian ditimbulkan maka diambil dari selain hewan korban. Ya, maka hendaknya sahibul korban dia membiayai operasional di dalam penyembelihan hewan korban. Ya, dan ada juga sebagian masjid, ya, karena operasionalnya tidak cukup, dia menggunakan dana masjid. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi yang paling utama, yang paling benar adalah operasional penyembelihan hewan korban itu dibebankan kepada sahibul korban. Ya, itu dibebankan kepada sahibul korban. Karena seandainya itu memang ada biaya-biaya besar dan kemudian misalkan tidak tercover oleh sahibul korban dan hendak memakai dana masjid, maka sebaiknya izin dengan jamaah. Ya, misalkan disampaikan nanti infak Jumat misalkan, ini contoh saja, infak Jumat ini disampaikan kepada jamaah, sebagian dipakai dalam operasional penyembelihan hewan korban. Kalau seandainya jamaah hari itu, maka itu nggak ada masalah. Tapi hukum asalnya tadi, biaya-biaya yang muncul adalah ditanggung oleh sahibul korban. Ya, dan tadi usahakan jangan mengambil bagian daripada hewan korban. Biar apa? Biar pahala yang kemudian didapatkannya adalah pahala yang sempurna. Ya. Karena sering sekali di beberapa masjid masih
menjual, ya, menjual. Maka sebaiknya biar panitia juga tidak kerepotan, maka sudah disedekahkan saja, ya, disedekahkan. Dan nanti yang menerima, dia mau dijual boleh, dia mau diolah boleh, ya, diapakan boleh. Bagi yang menerima, misalkan oh si fulan sudah dia dikasih sedekah kulit, ya, kulit sapi misalkan. Nah, bagi yang menerima dia bebas, mau dijual boleh, mau diolah juga boleh seperti itu. Tapi sahibul korban tidak boleh menjualnya. Ya, karena seandainya menjualnya bagian daripada hewan korban, jadi seakan-akan itu hewan cacat. Ya, misalkan kulitnya dijual, berarti dia seakan-akan berkorban hewan tanpa kulit karena kulitnya dijual itu. Nah, itu menjadi sebab ibadah korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan yang kadang muncul di dalam penyembelihan hewan korban adalah pembagian-pembagian yang kemudian bisa menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat. Maka sebaiknya diprioritaskanlah orang-orang yang terdekat. Ya, jadi siapa orang-orang yang kemudian paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang-orang terdekat dulu. Ya, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang dekat. Sering sekali bahkan saya ada membina satu masjid yang masjid itu sepi sekali. Ya, jamaahnya pada tidak ke masjid itu. Dan ternyata diselidiki salah satu alasannya apa? Cemburu. Ya, dia melihat kalau nyembelih korban, dibawa kemana, dikirim kemana kan gitu. Ternyata jamaahnya sendiri mendapatkan bagian yang sedikit. Dia melihat dikirim keluar dengan karung banyak, terlihat banyak. Nah, itu kadang menimbulkan kecemburuan. Nah, maka yang sebenarnya diprioritaskan adalah yang dekat-dekat dulu. Ya, kecuali kalau yang dekat-dekat dia sudah menerima, ya sudah dipastikan menerima semuanya, maka bolehlah kepada yang lebih jauh. Tapi yang paling prioritas adalah yang dekat dulu. Ya, maka siapapun orang-orang di sekeliling kita yang kemudian dia berhak untuk bisa menerima, ya, baik itu sedekah ataupun mungkin dia menerima sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka sebaiknya itu diberikan. Dan dalam distribusi daripada daging korban itu sangat longgar, Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wa dakhiru." Ya, makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Ya. Dalam riwayat lain katakan makanlah, sedekahkan dan hadiahkanlah. Sedekah itu adalah kepada umat Islam dan kepada orang-orang yang dikatakan mereka berhak menerima, yaitu orang-orang yang tidak mampu. Itu namanya sedekah. Tetapi kalau hadis yang mengatakan boleh kalian menghadiahkannya, maka kalau menghadiahkan maka boleh kepada orang non muslim. Ya, sehingga dari hewan korban itu kita bisa memberi kepada orang-orang non muslim sebagai hadiah. Hadiah juga boleh kita memberi kepada orang-orang yang lebih mampu dari kita. Ya, lebih mampu dari kita. Maka seandainya kemudian kita berkorban dan kita ingin memberikan hadiah dan ternyata dia adalah orang yang lebih mampu dari kita, maka itu juga hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh karena hadiah itu tidak mengikat kepada orang tertentu, tetapi siapa yang kemudian kita ingin kasih, maka itu kita boleh memberikan hadiah walaupun itu kepada orang-orang non muslim. Ya, sehingga pendistribusian daripada hewan korban pun itu sifatnya luas itu. Ya, kemudian juga yang terakhir, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penyembelihan hewan korban itu sudah ditentukan waktunya. Ya, jadi jangan dianggap bahwasanya penyembelihan korban itu hanya tanggal 10 saja. Ya, padahal penyembelihan hewan korban itu bisa 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Dan tanggal 13 usahakan jangan melewati sholat asar. Jangan sampai kemudian matahari tenggelam, karena tenggelamnya matahari di tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu adalah akhir daripada penyembelihan. Ya. Jadi itu akhir penyembelihan. Adapun pendistribusiannya itu boleh lewat. Yang penting hewan itu sudah disembelih. Kemudian kalau nanti kemudian pembagiannya itu masih molor, maka itu hukumnya adalah boleh saja. Yang penting apa? Penyembelihannya jangan melewati tenggelamnya matahari di tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Di antara kesalahan tadi, mungkin orang atau masyarakat merasa ya namanya penyembelihan tanggal 10.
Sehingga misalkan ada orang yang dapat rezekinya tanggal 11, 12, 13, seakan-akan dia sudah tidak wajib lagi. Ya. Padahal apa? Siapapun orang yang kemudian dapat rezeki misalkan di tanggal 10 atau sebelumnya dia tidak bisa membeli korban, tapi setelahnya kemudian di tanggal 11, 12 atau 13 bahkan dia dapat rezeki dan bisa berkorban, maka dia tetap diwajibkan berkorban. Ya, diwajibkan berkorban. Walaupun apa? Walaupun mungkin yang masjid udah selesai. Ya, tetapi seandainya kita baru dapat rezeki, maka tetap kita dianjurkan untuk berkorban. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang terbaik di saat itu. Karena disebutkan oleh para ulama, antara berkorban di hari-hari tasyrik dengan sedekah sebesar apapun, itu lebih utama berkorbannya. Ya, sebagaimana hadis tadi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari penyembelihan kecuali adalah menyembelih hewan korban. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan betul ya, karena diantara ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dilaksanakan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Itu bisa menjadi sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perencanaan yang baik, apa yang harus kita siapkan dalam menyongsong hari-hari kita ke depan dengan amalan-amalan terbaik, semoga kita semua termasuk di antara golongan orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.